Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pelajaran hari ini, bab 3, kritik sastra. Dengan tema bahasan kali ini menggeliatkan kreativitas melalui kritik dan esai. Kompetensi dasar yang disajikan dalam bagian ini adalah membandingkan kritik sastra dan esai, menyusun kritik sastra dan esai, menganalisis sistematika dan kebahasaan, mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. KD ini tentu sudah termaktub dalam UKBM bab 3. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa diharapkan mampu menyusun kritik sastra dan esai dengan memperhatikan sistematika, kebahasaan, dan mampu mendemonstrasikan dalam bentuk laporan tertulis. Berikutnya, sebelum kita membahas sajian kritik dan esai, ada baiknya kita melihat dulu gambar yang ada di sini. Di dalam gambar ini, masing-masing orang punya persepsi yang berbeda terhadap objek yang ada di dalam gambar. Di sini ada beberapa kuda. Ada yang menyatakan 3, ada yang menyatakan 4, atau 5, atau bahkan 7. Ini bergantung dari penangkapan, daya tangkap, perspektif, pengetahuan masing-masing orang. Di dalam objek sini, di dalam gambar ini juga ada beberapa objek. Masing-masing dari orang yang melihat juga memiliki perspektif yang berbeda. Mengapa saya membicarakan sedikit perspektif dalam bahasan ini? Sebab dalam kritik sastra, kritik dan esai, masing-masing orang itu memiliki pendapat, memiliki analisis yang tertentu terhadap satu objek yang dibacanya. Nah, karena ini membahas kritik dan esai, tentu objek yang kita bahas nantinya itu adalah karya sastra. Baiklah, berikutnya ini adalah contoh teks kritik sastra, hendak menjangkau yang tak terjangkau. Ini ditulis oleh Pak Kori Layun Rampan. Biasanya kita bisa mendapatkan atau membaca contoh teks kritik sastra ini dari majalah Sastra Horizon. Contohnya ini hendak menjangkau yang tak terjangkau. Dalam kritik sastra ini disajikan dulu di awal, di bagian awal, ini mengenai informasi awal apa yang dibahas, karya sastra apa yang dibahas, tidak harus novel, bisa karya sastra bentuk lain, misalnya puisi, misalnya drama, atau yang lain. Kemudian pengarang di sini menyajikan dulu sinopsis dari novel atau karya yang hendak dibahasnya. Nah, ini pengarang di sini menyampaikan dulu, menyampaikan yang dibahas. Ini sinopsisnya, sedikit sinopsisnya. Agar apa? Menginformasikan pada pembaca bahwa inti dari novel atau karya yang dibahas itu sudah tersebut di situ. Jadi pembaca tahu inti dari novelnya. Nah, kemudian di bagian berikutnya itu masuk pada argumen. Nah, di bagian argumen ini pengarang atau penulis itu membuat argumen. Nah, argumen dalam sebuah kritik sastra itu tidak hanya opini terhadap isinya, tetapi dikomparasikan juga dengan teori-teori atau dikaitkan dengan teori-teori sastra. Kemudian di kritik sastra itu juga menyajikan mengenai maksud dari pengarang. Jadi penulis kritik itu ingin sebagai media atau sebagai jembatan antara
pengarang dengan pembaca. Jadi kritikus ini berusaha untuk menyampaikan maksud dari pengarang menulis karya sastra itu. Entah itu maksudnya itu memberikan pendidikan, atau ingin memberitahukan, atau menyindir orang lain bahwa misalnya seperti ini dalam Engku Pandega, tokoh utamanya ini Engku Pandega, janganlah berbuat seperti Engku Pandega, maka kau akan celaka sendiri, seperti itu. Kritik sastra sendiri itu memiliki arti hakim kesusastraan. Nah, kritik sastra merupakan cabang dari pengkajian sastra. Jadi studi sastra mencakup, sebetulnya studi sastra itu sendiri mencakup 3 bidang, yakni teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Nah, ketiga bidang tersebut memiliki hubungan yang erat dan saling mengait. Ciri dari kritik sastra itu cirinya bersifat objektif, bertujuan untuk membangun atau memperbaiki karya yang dikritik, menjadi bahan acuan untuk dapat atau bisa meningkatkan kreativitas pencipta, menginformasikan isi karya sastra atau makna karya sastra pada masyarakat. Fungsinya apa? Ini untuk membantu suatu karya sastra, untuk membantu memahami suatu karya sastra. Nah, seperti tadi yang saya kemukakan bahwa penulis kritikus di sini mau menyampaikan isi dari karya sastra, hendak menyampaikan maksudnya, hendak menyampaikan amanatnya, dan hendak memberikan suatu pendidikan tertentu pada masyarakat. Kemudian menunjukkan keindahannya atau estetika, menunjukkan parameter ataupun ukuran dalam menilai suatu karya sastra, dan menunjukkan nilai-nilai, misalnya pesan moral, dan seterusnya. Nah, sekarang masuk pada macam kritik. Kritik sastra itu memiliki beberapa macam kritik. Yang pertama adalah kritik mimetik. Tadi yang sudah saya kemukakan, contoh yang tadi miliknya Pak Korilayun, hendak menjangkau yang tak terjangkau, itu termasuk kritik mimetik. Kritik mimetik ini memandang karya sastra itu sebagai potret dari alam. Jadi karya sastra yang dianggap bagus, yang dianggap baik, yang dianggap sukses, itu yang paling mencerminkan atau yang paling menggambarkan dunia nyata. Nah, karya sastra yang cocok disusun menjadi kritik sastra, atau karya sastra yang cocok sebagai objek dari kritik sastra mimetik adalah misalnya ateis, misalnya Gajah Mada, atau novel sejarah yang lain, atau yang paling fenomenal karyanya Pak Pramudia Anantatur, misalnya mulai dari tetralogi Bumi Manusia, Arus Balik, misalnya, kemudian Bumi Manusia, Rumah Kaca, dan seterusnya. Kemudian kritik pragmatik. Kritik pragmatik ini memandang karya sastra itu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, biasanya karya sastra yang cocok disusun menjadi kritik pragmatik ini karya sastra yang tendensius. Apakah bisa karya sastra yang misalnya banyak mengungkapkan atau mengambil setting sejarah? Seperti misalnya saya ambil contoh ateis. Bisa. Karena di sini di dalam karya sastra tersebut memunculkan
setting latar sejarah yang tujuan dari penciptaannya ini ingin memberikan pendidikan bagi orang lain, bagi masyarakat, bahwa di era 40-an itu sudah muncul benih-benih komunisme. Nah, tentu ini yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian, bahan analisis yang kemudian dapat disusun menjadi kritik pragmatik. Berikutnya, kritik ekspresif, menitik beratkan pada diri penulis karya sastra itu. Di sini kritik ini meyakini bahwa penulis merupakan unsur pokok yang melahirkan pikiran-pikiran, persepsi-persepsi. Nah, bagaimana caranya? Jadi, kritik ekspresif ini tentu dikaitkan dengan riwayat hidup pengarang. Jadi penulis kritik ekspresif itu harus membaca, harus paham, dan harus mengenal siapa penulis karya sastra itu. Bagaimana kesejarahannya misalnya, bagaimana latar belakangnya, kemudian seberapa berperankah riwayat hidupnya, misalnya pendidikannya, organisasinya, riwayat politiknya, dengan tulisan atau dengan karya sastra yang sudah dihasilkan. Nah, biasanya ini cocok digunakan untuk karya sastra yang novel-novel biografi. Contohnya Ainun Habibie dan seterusnya. Berikutnya contoh kritik sastra ekspresif. Hairil Anwar, sebuah pertemuan. Nah, jelas di sini Pak Hairil Anwar ini apa yang ditulisnya, puisi-puisinya itu sangat menyiratkan keadaan kondisi pribadinya. Di balik sejumlah nama, Linus Suryadi dan seterusnya. Berikutnya, kritik objektif. Kritik objektif adalah kritik terhadap karya sastra yang memandang karya sastra itu mandiri, bebas dari lingkungannya, tanpa ada kaitan, atau mengkritik itu objektif, mengkritisi karyanya itu, dilepaskan dari diri penyairnya, dilepaskan dari pembacanya, dilepaskan dari dunia sekitarnya. Jadi yang dikritisi adalah karya sastranya itu. Bagaimana dengan unsur intrinsiknya? Nah, biasanya pokok bahasan dalam kritik objektif itu unsur intrinsiknya. Kemudian tidak hanya unsur intrinsiknya, tetapi hubungan kohesif antara unsur-unsur yang membentuk karya sastra tersebut. Berikutnya, dalam sajian ini, karena bab ini adalah kritik esai, maka bagian yang kedua saya membahas mengenai esai. Esai ini merupakan pandangan, pendapat, perasaan, dan pikiran pengarang terhadap suatu masalah, bertujuan untuk merangsang pemikiran kritis pembaca. Nah, topik esai bisa bermacam-macam ya, bisa politik, budaya, hankam, bahkan sastra juga bisa. Dalam sebuah esai, seorang penulis esai itu menggunakan pengalamannya untuk membahas masalah yang dipilihnya. Apa bedanya dengan kritik? Yang tadi sudah kita bahas kritik. Kalau kritik itu masih mempertimbangkan sisi teoritis sastranya. Tetapi kalau esai itu
berpusat pada diri penulisnya, berdasarkan pengalaman-pengalaman penulisnya. Nah, ciri dari esai ini ditulis secara naratif. Naratif itu cerita. Berarti kalau cerita itu cirinya di sana ada sudut pandangnya orang ke satu, misalnya si penulis menggunakan point of view-nya orang pertama, orang ke satu, bisa orang ketiga, kemudian ada settingnya, ada peristiwa-peristiwanya di sana. Kemudian ada alurnya, begitu. Tulisannya tidak panjang, cukup singkat, habis dibaca dalam sekali duduk begitu. Pokok yang diambil, bahasan yang dipilih adalah yang menarik. Di sini kalau kita melihat strukturnya memenuhi struktur, yakni pendahuluan, pengembangan, pembahasan, isi, penutup. Nadanya bersifat personal, individual, mengungkapkan penulis sendiri, pandangan penulis sendiri, sikapnya. Meski demikian, esai juga harus memenuhi syarat kelogisan, yakni pendapat-pendapatnya itu, ide-idenya harus bisa diterima. Masalah yang disampaikan itu umumnya dibenarkan oleh mayoritas pembaca. Dan ide yang disampaikan itu secara runtut, teratur, sesuai dengan urutan. Jenis esainya sekarang, esai di sini ada ada tujuannya, yakni tujuannya melukiskan, menghadirkan suatu objek, seseorang, dan tujuannya agar pembaca seolah-olah menyaksikan, mendengarkan, merasakan pengalaman yang ditulis oleh penulis esai. Tujuan utamanya sebetulnya esai ini mengedukasi atau memberi informasi kepada informasi. Hal yang perlu diingat di sini bahwa esai itu ada unsur humanistik. Humanismenya itu tampak di situ. Orang yang membaca esai itu nantinya si pembaca akan tergerak, sisi nurani kemanusiaannya akan tergerak, menggerakkan sisi nurani pembaca. Sifatnya itu dituliskan secara naratif, tetapi orang lain itu bisa merasakan pengalaman batin yang dirasakan oleh si penulisnya. Esai di sini meskipun dituliskan secara naratif, sebetulnya dia cukup mempersuasif orang lain. Secara tidak sadar, orang akan tergerak melakukan sesuatu, atau orang lain itu menghindari sesuatu seperti apa yang diceritakan, dikisahkan oleh si penulis esai itu. Karena itu, argumen-argumen yang dibangun oleh si penulis esai melalui sebuah kisah. Nah, konteks yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kritik dan esai, yakni harus memperhatikan konteks geografisnya, konteks demografis, konteks kultural, konteks fisik, konteks historis. Maksudnya adalah dalam sebuah karya sastra, itu tentu kalau kita melihat karya sastra, misalnya prosa ini. Prosa itu dibangun oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur ekstrinsik di sini dalam menyusun kritik, kita pertama menentukan dulu kalau kita mau membuat kritik. Misalnya kritik mimetik. Nah,
Kritik memetik tentu kita harus memahami bagaimana unsur ekstrinsik dari karya sastra tersebut. Nah, dalam penganalisisan sebuah karya sastra itu, tentu kita memperhatikan konteks-konteks yang ada di dalam karya sastra itu. Bagaimana konteks kulturalnya, begitu. Jadi ketika kita membaca, misalnya karyanya Umar Khayyam, Pak Umar Khayyam menulis Para Priyayi misalnya. Sementara kita misalnya orang Betawi misalnya. Kita harus memiliki pemahaman yang bagus terhadap budaya Jawa. Begitu maksudnya. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Semoga kalian tetap sehat, selalu tetap semangat, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri kalian dari pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.